Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Kamis 29 April 2021 dengan judul kekhawatiran yang tak perlu. Bacaan kita terambil dari Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 26 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Perang Korea adalah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi pada 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Usai perang, di Korea Selatan ada banyak sekali anak-anak yatim piatu yang terlantar karena orang tua mereka menjadi korban perang. Para relawan datang untuk merawat, menyediakan makanan, dan berbagai kebutuhan mereka. Namun meski telah diberi makan 3 kali sehari, anak-anak ini selalu gelisah dan tidak bisa tidur di malam hari. Setelah dicari apa penyebabnya, ternyata para relawan itu menemukan bahwa anak-anak itu selalu khawatir apa mereka bisa makan esok hari. Karena itu, sebelum anak-anak tidur, para relawan menaruh sebuah roti di tangan setiap anak, bukan untuk dimakan, tetapi untuk dipegang saja sebelum tidur. Ini mengingatkan mereka bahwa besok para relawan akan merawat mereka lagi dan menyediakan mereka makanan. Barulah setelah anak-anak itu memegang roti di tangan mereka, mereka baru bisa tidur dengan lelap. Membaca kisah di atas bisa menimbulkan tanya di hati kita, apakah khawatir atau cemas itu salah? Rasa khawatir atau cemas adalah perasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan perasaan ini, kita mempunyai kepedulian, rasa sayang, cinta, dan kasih kepada orang lain. Rasa khawatir juga Tuhan berikan sebagai rem dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita berbuat dosa atau sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, selalu ada perasaan was-was, takut, dan khawatir dalam diri kita. Sadarlah bahwa pada saat itu kita sedang dicegah untuk melakukan hal itu. Rasa takut dan khawatir merupakan rambu pengingat supaya kita tidak meneruskan sesuatu yang salah. Jikalau rasa khawatir dan cemas itu punya sisi baik, mengapa dalam nats di atas Tuhan Yesus mengatakan supaya kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita? Jika kita cermati, setidaknya firman Tuhan ini berbicara mengenai 2 hal. Hal yang pertama, khawatir yang pada tempatnya itu manusiawi, tetapi khawatir ketika sebenarnya tidak perlu khawatir, itulah yang salah. Yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus adalah kalau kekhawatiran kita mengenai kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi hidup kita telah menjadi sedemikian rupa, sehingga melebihi kekhawatiran kita mengenai hidup itu sendiri. Itu yang ditekankan oleh Yesus dalam ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Mengkhawatirkan makanan dan pakaian lebih daripada hidup dan tubuh kita, itu yang Tuhan Yesus katakan sebagai sikap yang salah. Hal yang kedua, khawatir itu wajar, tetapi jangan kekhawatiran itu menguasai seluruh hidup kita. Di dalam ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Jikalau hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran ternyata tidak bermanfaat bagi kita, karena ayat 30 berkata, "Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu." Artinya,
Tuhan barangkali tidak akan memberikan semua yang kita inginkan, tetapi Ia tahu dan Ia akan memberikan hal-hal yang kita butuhkan. Mungkin kita bertanya, apakah ada jaminan atas kata-kata Tuhan Yesus itu? Ini adalah soal iman. Iman itu bukan sekedar percaya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempercayakan diri kita kepadanya. Ketika kita bersedia mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya, maka kasih dan pemeliharaan Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Seringkali kita tidak merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan itu karena kita sibuk dengan kekhawatiran kita. Yesus berkata di ayat 32, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Kita memang kecil, namun kita punya Bapa yang besar. Khawatir boleh, tapi jangan biarkan itu menguasai hidup kita.